Nggak ada investasi yang mencukupi untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa mengakses pendidikan tinggi. Makanya nggak heran tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia itu cuma sampai di angka 12%, 11%. Kalau saya lihat sih, kita harus jadi negara maritim agraris yang industrial gitu. Bang Ridho, Ya, selamat Idul Fitri Bang Ridho. Raden Faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya. Bang Ridho, karena ini masih suasana Lebaran, tapi kita ngomonginnya nggak usah ngomongin maaf-maafan Bang Ridho. Karena urusan PHK ini bukan urusan maaf-maafan. Ini siapa yang kemudian akan bertahan dan siapa yang kemudian akan jadi korban. Kenapa kita ngundang Bang Ridho urusan PHK? Karena ini berkaitan erat dengan partai Bang Ridho, Partai Buruh. Kita sama-sama tahu tahun 2025, di awal tahun 2025, bahkan dari awal pemerintahan Prabowo Gibran itu dilantik, sudah ada isu PHK di mana-mana. Stritek, di mana lagi. Bahkan ada, menurut data dari KSPI, itu ada 50 perusahaan tutup dan 60.000 diantaranya terjadi pemutusan hubungan kerja antara Januari sampai Februari 2005. Ini kan ngomongin kelas pekerja. Iya, benar. Kelas pekerja yang tentu menjadi korban. Bagaimana Partai Buruh merespon ini semua, Bang? Ini apa konstituennya nih? Konstituen, jelas konstituennya Partai Buruh ini. Ya. Tapi benar nggak Partai Buruh konstituennya buruh? Belum. Oh, belum dijawab. Baru seperempatnya. Iya, emang apa? Kalau di kita sih sebenarnya kan agenda kita negara kesejahteraan gitu ya. Jadi kita percaya bahwa negara harus punya fungsi besar gitu dalam mengelola ekonomi gitu. Dan bagi kita, analisa kita terkait sama masalah PHK yang terjadi selama ini adalah menunjukkan bahwa ada fungsi negara yang nggak bekerja di sana gitu. Karena yang terjadi selama ini adalah terkait sama penyediaan lapangan kerja itu lebih banyak dilakukan oleh aktor-aktor swasta, gitu loh. Jadi nggak heran pola penyerapan lalu kemudian mereka yang kemudian menjadi bagian kelas pekerja dan lain itu sangat tergantung pada dinamika pasar, gitu. Dan ketika dinamika pasarnya lagi booming, tentu semuanya banyak yang bekerja gitu ya. Cuman nggak melulu kan pasar itu mengalami booming kan, ada juga masa-masa madesu gitu. Iya. Dan mungkin ini adalah bagian dari dinamika itu di mana ekonomi istilahnya tuh tengah mengalami siklus bisnis yang melemah gitu. Dan salah satu efek dari ketidakhadiran negara adalah negara nggak punya kapasitas untuk bisa melakukan perlindungan bagi mereka yang akhirnya mengalami pemutusan hubungan kerja gitu, dan itu terjadi sekarang gitu. Dan bagi kita ke depannya memang ketika Partai Buruh berkuasa, agenda yang utamanya adalah mengembalikan fungsi negara itu sebagai pengelola utama ekonomi. Mungkin ada porsi-porsi bagi swasta atau privat untuk berkontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan, tapi porsi utama prioritas itu harus tetap berada di tangan negara gitu. Dan itu yang nggak terjadi selama ini gitu. Itu yang harus kita dorong, bahwa orientasi utamanya adalah negara memiliki peranan lebih luas gitu untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan. 60.000 tuh nggak sedikit loh Bang Ridho. 60.000 orang pekerja, kelas pekerja, dan ini mungkin bisa jadi kalau kita melihat data ya dari 5 juta pekerja ataupun kelas pekerja yang menjadi terikat dalam suatu serikat buruh, itu seperempatnya adalah pemilih Partai Buruh. Ya, bisa jadi. Dan artinya kalau dari 60.000 ini jangan-jangan Partai Buruh, konstituen Partai Buruh juga akan berkurang. Ya, bisa. Iya, benar. Lalu apa yang kemudian akan dilakukan oleh Partai Buruh dengan yang jelas maraknya pemutusan hubungan kerja? Yang jelas dengan posisi kita sekarang, kita belum berkuasa dan masih berada di luar lingkaran kekuasaan. Yang bisa kita dorong sekarang ini adalah memastikan bahwa mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja itu dipenuhi hak-haknya.
gitu, hak-hak mereka terkait dengan pesangon, terkait dengan pensiun dan lain-lain gitu, dan juga komitmen negara bahwa akan ada perlindungan bagi mereka tetap mendapatkan pendapatan walaupun sebesar 60% selama 6 bulan itu juga harus ditepati gitu. Karena secara aturan hanya itu yang ada gitu. Tapi evaluasi kita ketika kita menghadapi kenyataan bahwa pemutusan hubungan kerja itu terjadi di mana-mana, yang dibutuhkan memang nggak bisa skema tambal sulam. Kita harus punya skema yang lebih komprehensif terkait dengan agenda penyediaan lapangan kerja gitu, dan ini sangat terkait sama agenda industrialisasi di Indonesia gitu. Dan kalau kita ngomongin agenda industrialisasi, faktor atau aspek yang diperhatikan itu banyak sekali gitu ya, bukan cuma tentang apa kepastian hukum investasi aja misalkan itu, tapi juga terkait dengan keberadaan tenaga kerjanya itu, apakah tenaga kerjanya itu keterampilannya, dan juga tentang apa sejauh mana pekerjanya itu cukup punya kapasitas yang dibutuhkan untuk bisa diserap oleh lapangan kerja dan lain-lain, dan itu hal yang nggak bisa dilakukan oleh aktor swasta gitu untuk bisa memastikan faktor produksi yang seperti itu gitu loh. Dan jadinya ya ini menjadi tawaran kita ke depan bahwa ketika Partai Buruh berkuasa itu yang akan menjadi perhatian utama, bahwasanya kita memang memiliki kepentingan gitu kelas pekerja untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang terindustrialisasi. Nah, berarti kan ini kalau kita bicara soal industrialisasi nih Bang. Kalau kita lihat Indonesia ini menurut Abang nih. Indonesia sekarang itu menuju industrialisasi atau malah terjadi deindustrialisasi nih sekarang ini nih? Kalau dari data yang ada sebenarnya ada fluktuasi ya. Jadi bisa dibilang era Yudhoyono itu Indonesia mengalami deindustrialisasi justru. Ya, karena banyak ekonominya sangat tergantung pada industri, pada sektor ekstraktif gitu, yang nggak membutuhkan industri yang rumit atau canggih gitu. Tapi di era Jokowi ada upaya untuk mengembalikan porsi manufaktur yang cukup signifikan gitu ya. Bisa dilihat, seingat saya ya, itu sampai bahkan di angka 23% gitu. Perlu diingat ya, zaman Orde Baru gitu ya, porsi manufaktur, kontribusi manufaktur terhadap GDP itu bisa sampai 30% gitu. Dan zaman Jokowi ada upaya untuk ke sana gitu. Tapi kan problemnya kemudian, dan juga dibuktikan lagi dengan kondisi PHK sekarang, itu ternyata kontribusinya itu masih belum cukup optimal untuk bisa menyerap tenaga kerja gitu. Dan itu menjadi pertanyaan utama. Di tengah ada upaya ini sebenarnya apa sih yang membuat Indonesia nggak bisa melakukan industrialisasi gitu loh. Pertanyaan itu kan yang harus kita ajukan. Dan bagi kami di Partai Buruh, problem utamanya adalah tentang orientasi sebenarnya. Orientasi ideologis, orientasi visi terkait industrialisasi. Karena yang terjadi di Indonesia selama ini adalah upaya industri itu masih sangat tergantung pada bagaimana pasar tercipta di Indonesia gitu, dibandingkan dengan pada bagaimana peranan negara untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang dibutuhkan untuk industrialisasi itu terpenuhi. Misalkan, ini contoh sederhana ya, terkait dengan human capital ya. Salah satu yang terjadi di era Yudhoyono itu kan human capital itu terkait pendidikan ya. Pemerintah memastikan bahwa ada jaminan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara Indonesia gitu. Nah, tapi problem utamanya adalah kalau hendak menuju masyarakat industrial, level komplikasi pengetahuan itu nggak bisa lagi pengetahuan dasar. Butuh investasi lebih, bukan cuma pendidikan menengah atas, tapi juga pendidikan menengah tinggi gitu. Dan ini membutuhkan adanya jaminan lebih tinggi gitu, bahwasanya mereka yang bersekolah bukan cuma dijamin sama pendidikan dasar, tapi juga sama pendidikan tinggi gitu. Karena kita mengharapkan kualitas manusia yang tinggi gitu, yang bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan gitu. Dan problem utamanya di Indonesia belum sampai situ. Nggak ada investasi yang mencukupi untuk memastikan bahwa
setiap warga negara bisa mengakses pendidikan tinggi. Makanya nggak heran tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia itu cuma sampai di angka 12%, 11% gitu. Dan dengan pool of talent kayak gitu, tentu nggak ada kemungkinan bahwa mereka bisa menjadi basis pengetahuan yang dibutuhkan untuk peningkatan industri kan, untuk perusahaan yang berteknologi tinggi gitu. Dan disinilah problemnya. Ada kebutuhan, permintaan terkait sama industrialisasi, tapi prakondisinya nggak dipenuhi oleh negara gitu. Makanya nggak heran sampai sekarang ini ya, kita ngelihat ada unjuk rasa dosen. Mereka yang udah ini anekdot sih, tapi ini saya pikir cukup penting gitu. Misalkan mereka udah lulusan dari luar negeri, ketika kembali di sini gaji cuma 3 juta gitu, ya kan? Nah itu kan problem terkait sama orientasi industrialisasi Indonesia itu sendiri gitu. Mau bangun industri tapi basis materialnya apa? Dari kalau kita pakai teori namanya endogenous growth theory ya, yang menganggap bahwa human capital itu dimensi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat industrial, maka dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi juga, dan itu prakondisinya adalah partisipasi tinggi di pendidikan tinggi gitu. Oke, gini. Tim siasat itu sudah coba analisa dari 10 tahun terakhir. Kalau tadi Abang bilang di era pemerintahan SBY itu sangat fluktuatif, tapi kita coba lihat dari era pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kontribusi sektor manufaktur terutama ya ke PDB itu turun drastis, Bang. Turun drastis. Kalau tadi Abang di sebelumnya kan bisa sampai 30%. Itu terakhir order baru. Yang saya ingat baru. Di zaman 2016-2017 tuh sempat infrastruktur 23 lah. 23. Dan terakhir di tahun 2023, Bang, itu kontribusinya mencapai 18,6%. Oke, turun berarti ya. Artinya ini ada semacam logika deindustrialisasi di Republik ini kan. Di samping itu, kita juga sama-sama tahu kalau memang di Republik ini sektor pekerja informal, entah itu gig ekonomi, entah itu UMKM ataupun apa lain sebagainya, atau podcast kayak macam kita ini kan, itu tumbuh subur kan, tumbuh subur. Setidaknya sehingga tahun 2022 BPS mencatat itu 59,31%. Pekerja informal. Itu pekerja informal. Nah, apakah menurut Abang meningkatnya pekerja informal ini bagian dari agenda deindustrialisasi, ataukah kemudian ini bisa mencegah, dan ini bahaya juga loh bagi partai buruh menurut maksudku. Ini kalau sudah industri ini semakin menurun terhadap PDB misalnya, masyarakat kelas pekerja juga menurun. Jangan-jangan konstituen partai buruh juga nanti bisa makin menurun malah di 2029 nih, Pak. Ya ini mungkin kita pertanyaan awal ya, apakah ada hubungan dengan industrialisasi? Tentu gitu. Itu menunjukkan bahwa agenda industrialisasi yang coba diusung negara ini nggak mencukupi untuk membangun masyarakat industrial gitu. Karena tandanya secara struktur tenaga kerjaan, tenaga kerja Indonesia itu justru banyak terserap di sektor informal gitu. Dan itu problem utamanya gitu. Dan bagi saya sih, sebagaimana evaluasi saya tadi, ya karena negaranya nggak mengubah paradigma gitu. Paradigma bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimensi human capital itu harus ada transformasi. Yang saya bilang tadi, perlu ada investasi lebih ke urusan pendidikan tinggi gitu. Alokasi anggaran ke pendidikan tinggi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semakin besar orang berpartisipasi di pendidikan tinggi. Anggaran untuk research and development, riset dan pengembangan itu juga harus dipastikan tinggi juga, karena nggak ada namanya negara industrial anggarannya itu di bawah 1%. Indonesia itu kan anggaran research and development-nya cuma 0,3% kan? 0,3 ya? Kecil sekali. Dan sejauh ini diupayakan pengen ditingkatkan gitu. Cuman kalau ngomongin, kita ambil contoh Cina ya, itu sampai 2% gitu. PDB-nya itu dianggarkan untuk research and development. Belum lagi terkait sama urusan sosial, reproduksi sosial yang lain kayak kesehatan, transportasi dan lain, itu harus harus ada investasi publik gitu untuk memastikan bahwa
kesehatan, transportasi itu yang bukan cuma mudah diakses, tapi juga murah untuk bisa dikonsumsi oleh populasi masyarakat itu sendiri gitu. Dan itu yang nggak dilakukan. Jadi ada apa ya? Kayak ada gap gitu antara apa yang pengen dicapai dengan apa yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan yang udah ditetapkan gitu. Itu jadi problem utamanya gitu. Nah, itu yang pertama mengenai deindustrialisasi. Yang kedua, pertanyaan kedua mengenai basis politik kelas buruh tentu gitu ya. Tapi nggak perlu lihat lebih cuman sekedar di tenaga kerjaan aja. Kalau mau ngelihat lebih jauh, justru partai buruh punya signifikansi kalau serikat buruh kuat gitu. Yeah. Tapi di Indonesia ternyatanya cuman nggak nyampe 12% yang berserikat. Yang kalau dilihat data terakhir itu 2023 itu cuma 4 juta berapa 5 gitu. juta lah ya, 5 jutaan 5 gitu jutaan. lah. Dan itu kalau kita pakai indikator threshold kemarin itu nggak mencukupi untuk bisa untuk threshold, karena harus 6 juta gitu. Dan itulah sebenarnya kenapa bagi saya ya terkait dengan politik kelas pekerja itu nggak melulu harus teridentifikasi dalam struktur kerja formal gitu, dan juga nggak harus kelas pekerja itu adalah mereka yang sudah berserikat, mereka yang selama ini menjual tenaga kerjanya untuk bisa hidup itu adalah kelas pekerja, dan itu artinya adalah mereka yang bekerja di formal dan juga informal adalah bagian kelas pekerja gitu. Dan itu merupakan bagian dari konstituen partai buruh. Ya, nah problem utamanya kemudian adalah Bedanya sama wong Cili apa ya? problem utamanya adalah kemudian kesadaran ini kan nggak mudah gitu, dan seringkali kesadaran pekerja itu juga dipengaruhi oleh situasi yang ada sekarang gitu. Dan bagi saya di sana tantangan dari politik kelas pekerja dari partai buruh, bagaimana membangun agenda kelas pekerja di tengah keberadaan kelas pekerja sendiri yang sangat tidak merata gitu, nggak banyak berserikat, nggak banyak yang formal, dan juga kebanyakan menempatkan dirinya ya bukan sebagai kelas pekerja gitu. Itulah tantangannya. Tapi bagi saya sih itu adalah bagian dari dinamika politik gitu. Itu ada sesuatu yang harus selalu dikonstruksikan, dibentuk, dan itu menjadi tanggung jawab dari partai buruh gitu untuk memastikan bahwa setiap kader itu punya kapasitas untuk mewartakan posisi kelas pekerja ke seluruh lapisan kelas pekerja yang nggak berserikat, pekerja informal, bahkan cuman dia ya nggak tahu kalau dirinya adalah bagian dari kelas pekerja gitu loh. Jadi itu urusan propaganda lah itu, urusan politik propaganda gitu loh. Ini aku balik lah. Balik lagi tadi kita PHK begitu marak ya. PHK begitu marak. Kita sama-sama tahu hari ini kita punya satu kementerian khusus yang mengurusi soal ketenagakerjaan. Menaker. Menteri Tenaga Kerjanya itu siapa ya? Siapa Menteri Tenaga Kerja? Siapa Yang kita tahu wamennya doang ya? Iya. Soalnya wamennya ini banget, fenomenal. Menteri Tenaga Kerja siapa? Menteri Tenaga Kerja? Ya itu orang ITB kalau nggak salah, itu lupa namanya. Dia bagian dari Shirley. ya Ya Shirley. bagian Menteri profesional. Tenaga Kerja ya Shirley. Wamennya itu adalah Immanuel Ebenezer. Gallagher. Kita coba ini deh Bang, maksudnya partai buruh melihat. Karena mau bagaimanapun itu kelas pekerja itu sangat bergantung dengan kebijakan-kebijakan dari menteri, wamen ataupun dari pemerintah yang menangani kelas pekerja, yaitu Menteri Ketenagakerjaan. Menurut Abang, sudah pas belum Pak Prabowo ini naruh orang di Menteri Tenaga Kerja dan wamennya ini? Kalau singkat saya terkait sama CV, Karena fenomenal banget loh. 2 kali wamen orasi, 2 kali juga. 2 kali juga zong. ya. 2 kali orasi, 2 kali Zong. tutup. 2 kali tutup. Ya itu problemnya kan di Indonesia ini penetapan posisi karir seperti kementerian itu kan nggak melulu tentang merit system kan. Iya. Kapasitas dia juga harus dilihat dari sejauh mana dia merupakan bagian dari pendukung selama kampanye gitu, Ya, dan kontribusi lah. jadi kalau bisa dilihat
dua faktor itu yang dikombinasikan oleh Presiden Prabowo gitu terkait penetapan kementerian. Cuman kalau saya perhatiin terkait dengan CV-nya, lalu kemudian pengalaman dan lain-lain, saya nggak terlalu punya harapan gitu, karena problem utamanya dari masalah kementerian ini adalah pertama kali justru harus dimulai dari keberpihakan gitu. Nah, masalah utama dari keberpihakan ini nggak bisa diletakkan sepenuhnya pada kementerian aja, tapi juga harus ditempatkan dalam keseluruhan agenda pemerintahan gitu. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan agenda pemerintahan, kita bisa bilang bahwa keberpihakannya ini sangat parsial gitu. Dalam arti begini, hanya akan merespons situasi kalau masalah muncul. Bukannya dengan mengupayakan satu agenda yang sifatnya sudah diniatkan dari awal, berasal dari perencanaan, yang itu berasal dari refleksi mendalam mengenai masalah yang tengah dihadapi gitu. Jadi, kalau dalam kasus Stritex itu, misalnya, yang harus diperhatikan kan keputusan bangkrut Stritex itu kan udah terjadi dari tahun 2020 kalau nggak salah, 2022 ya kalau nggak salah gitu, dan itu sudah bisa diantisipasi kan gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo seharusnya adalah mengantisipasi untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang nanti mengalami putusan hubungan kerja itu dipastikan hak-haknya gitu. Dan kesayangnya hal itu sudah terjadi lama, tapi kenapa nggak diantisipasi? Justru baru diantisipasi setelah deadline kebangkrutannya mendekati deadline gitu kan. Dan itu yang jadi masalah, dan akhirnya upaya pengantisipasiannya nggak optimal gitu. Dan bagi saya di sanalah masalahnya. Ternyata agenda keberpihakannya ini sangat parsial karena cuman dilihat kalau masalahnya muncul gitu. Nggak diantisipasi sedari awal supaya masalah nggak muncul. Dan bagi saya di sanalah problem pemerintahannya Prabowo sekarang, karena ya itu nggak ada perubahan paradigma terkait pada bagaimana menciptakan industri Indonesia yang kuat gitu loh. Bang, kalau hilirisasi itu bisa nggak kita terjemahkan itu bagian dari upaya pemerintah menciptakan industrialisasi ke depan? Iya, secara konseptual kan itu yang diupayakan ya. Cuma kan sekali lagi membangun masyarakat industrial itu nggak sesederhana kita memiliki kontrol terhadap bahan baku, gitu loh. Yang terjadi di dalam kasus hilirisasi adalah bahan baku dikendalikan oleh kita, tapi teknologi pengolahan sampai dengan pasar yang akan membeli itu bukan ditentukan oleh kita, tapi oleh investasi yang berasal dari luar, khususnya dari Cina gitu. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang hilirisasi yang punya dampak industrialisasi, kita harus tanyakan lagi sejauh mana bahan baku yang kita olah itu mempunyai nilai lebih yang berasal dari industri yang teknologinya kita kendalikan gitu. Nah, dalam studi tentang investasi Cina di mana-mana, memang ada kemungkinan bahwa akan ada transfer of teknologi, ada transfer teknologi yang akhirnya bisa berdampak bahwa ketika kita melakukan pengolahan dengan teknologi dari Cina, kita berpotensi untuk bisa menguasai teknologi yang dibuat oleh Cina itu. Tapi masalahnya kemudian adalah ini masih menunjukkan pola ketergantungan gitu, karena bahan baku yang kita punya pengolahannya masih sangat tergantung oleh investasi yang berasal di luar Indonesia gitu. Sedangkan yang mau kita bangun terkait sama industrialisasi kan tentang kemandirian ekonomi sebenarnya. Bukan cuman industrinya muncul, tapi teknologi industrinya itu sendiri adalah bagian dari kapasitas produktif masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Jadi walaupun ada potensi, saya nggak melihat ada potensi ini bisa terrealisasi kalau kita nggak melakukan hal lain terkait sama pengembangan teknologi. Dan itu yang saya maksud dengan harus ada investasi di manusia. Perlu ada investasi di pendidikan tinggi, perlu ada investasi di research and development, perlu ada investasi di kesehatan dan lain-lain. Dan itu yang nggak dilakukan gitu. Jadi ya ini yang saya bilang tadi, ada gap antara apa yang pengen dicapai dengan apa yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan itu gitu. Dan bagi saya gap ini adalah buah dari
sistem politik Indonesia gitu, yang memang nggak punya keberpihakan, kepedulian terkait dengan kerja manusia yang mana dia harus dikembangkan, yang harus didukung, yang dia harus diasuh oleh pola ekonomi politik yang kondusif. Mungkin nggak bisa instan kali, Bang. Iya, emang nggak ada. Industrialisasi itu berdarah, emang nggak ada sejalannya industrialisasi itu langsung gitu. Ya. Nah, problemnya adalah, masalah terbesarnya adalah pemerintah kita pengen mengambil jalur yang instan, padahal nggak bisa. Ini Bang, kalau makan bergizi gratis tuh bagian dari investasi untuk sumber daya manusia nggak itu? Iya, itu yang dalam investasi dalam dunia pendidikan, investasi dalam gizi, SDM tadi yang Abang bilang. Benar, ya itu benar. Cuma kan yang itu saya jelaskan, itu dilakukan tapi tidak diiringi dengan supporting system yang mencukupi, ya kan? Itu dibikin tapi kemudian anggaran pendidikannya ditarik, kesehatan ditarik. Padahal kalau kita mau ngomongin manusia seutuhnya yang mana dia dapatkan gizi, tapi kan juga harus ada jaminan kesehatan, harus ada jaminan pendidikan. Justru anggarannya dialokasikan ke urusan militer, ke urusan kepolisian yang seringkali justru digunakan untuk gebukin kerja manusia gitu, dan di sanalah masalah utamanya. Gitu. Beberapa hari yang lalu lagi seru tuh soal RUU TNI, Bang. Iya. Tapi kita nggak masuk ke situ lah, nanti di pembahasan berikutnya kita bahas. Bang, kita sama-sama tahu Republik ini, bangsa ini adalah negara yang kemudian mayoritas wilayahnya maritim. Nah, ditambah lagi di zamannya Pak Harto, itu bangsa ini kita coba dibentuk sebagai negara agraris. Dan ngomongin industrialisasi, dan ngomongin juga negara maju, itu kan rata-rata dari sektor industri, pengaruh industri itu sungguh sangat menjadi faktor dominan. Di antara ketika harus memilih, bangsa Indonesia ini harus lebih baik menjadi negara maritim, negara agraris, ataukah negara industri, Bang, melihat peta dan kondisi yang ada saat ini? Kalau saya lihat sih, kita harus jadi negara maritim agraris yang industrial gitu. Maritim agraris yang industrial. Begini, semua aktivitas ekonomi yang berlaku baik di laut maupun di darat itu harus melalui mekanisasi yang canggih, yang berteknologi tinggi. Karena itu terkait dengan produktivitas gitu loh. Kalau kita masih mempertahankan pola produksi, pola kerja, pola produksi yang ada sekarang di mana sangat tergantung pada kerja manusia yang berat, tentu kita nggak bisa berharap banyak terkait sama output yang akan dibuat gitu. Dan ketika outputnya nggak banyak kan kita nggak bisa mengharapkan adanya masyarakat yang berkelimpahan gitu. Dan kalau nggak ada masalah berkelimpahan, kita juga nggak bisa menjamin kesejahteraan gitu. Jadi bagi saya sih, apapun pilihannya, prasyaratnya haruslah masyarakat industrial gitu. Dan saya salah satu orang yang nggak ngelihat bahwa industri itu hanya terjadi di kota, dia bisa terjadi juga di pantai, dan juga dia bisa terjadi juga di pedesaan gitu. Karena itu terkait dengan cara kerja yang bisa menghasilkan output yang lebih tinggi daripada sebelumnya, dan itu butuh adanya teknologi, dan teknologi membutuhkan pengetahuan, dan pengetahuan membutuhkan investasi di banyak hal terkait dengan manusia gitu. Jadi itu bukan pilihan apakah A atau B, tapi Indonesia harus menjadi negara maritim agraris yang industrial. Bentar deh. Itu baru ini. Tapi gini kan budaya industrial ini kan beda. Maksudnya? Dia kalau sudah menjadi negara industri pasti melahirkan budaya-budaya baru di lingkungan masyarakat kan. Nah, kalau tadi Abang bilang misal di pedesaan juga sudah harus mulai ada industrialisasi. Biasanya nih Bang, ya dari kalau saya yakin karena Abang Partai Buruh pasti udah banyak lah cek-cek di lapangan lah. Ada nggak tentangan budaya yang cukup kuat dari warga desa yang menolak industrialisasi begitu Bang? Yang terjadi sejauh ini adalah bukan penolakan langsung terhadap industrialisasi gitu, tapi industrialisasi yang sifatnya meminggirkan kepentingan masyarakat banyak. Misalkan kayak pembangunan suatu pabrik yang dia nggak mempekerjakan orang lokal. Kerja. Iya, kalau pilihan nggak bisa kerja itu kan sesuatu yang menjadi tanggung jawab negara sebenarnya. Bisa difasilitasi, misalkan bikin
workshop pelatihan dan lain-lain yang sifatnya memberdayakan orang-orang itu supaya bisa Kerja di bekerja pabrik. gitu. Dan seringkali urusan kultur itu adalah urusan politik gitu. Sejauh mana pemerintah yang ada, baik daerah, lokal maupun pusat, itu memiliki skema untuk memastikan bahwa mereka yang masuk dalam industri itu bukan cuman bekerja, tapi kerja yang bermartabat gitu. Karena seringkali sesimpel ini deh. Kayak pengalaman banyak relokasi industri di sekitaran Cimahi ya, yang dulu belum sempat kebanyakan adalah pertanian gitu, Ya, tapi lahan. kemudian lahannya dipakai untuk bikin pabrik gitu kan ya. Warga memilih untuk nggak bekerja karena mereka punya tanah kan, Ya, dijual. masih bisa hidup dengan tanah Jadi gitu kan. milioner lah. Gitu. Enggak, itu untuk mengolah tanahnya. Cuma kan problemnya utama karena memang pabriknya itu lebih memilih untuk merekrut dari pekerja dari luar gitu. Nah, buat gua sih yang bisa dilakukan adalah menjalankan fungsi mediasi dari negara gitu untuk memastikan bahwa mereka yang sudah punya tanah itu juga dikasih opsi untuk bisa menjadi pekerja gitu. Dan pada akhirnya memang semua tergantung pada bagaimana peran negara untuk memediasi hubungan antara industri dengan pertanian gitu, dengan mereka yang nggak bekerja di industri. Misalkan gini, kenapa kita nggak dorong mereka yang udah bertani ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi gitu? Kita dorong investasi yang mencukupi untuk misalkan mereka punya teknologi canggih gitu. Jangan-jangan adalah itu juga menjadi solusi juga kalau mereka nggak memutuskan untuk nggak mau masuk ke industri, tapi kita bikin industri aja di pertanian itu kan. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya harus bisa dibicarakan gitu oleh tingkatan negara terkait dengan opsi-opsi industrial gitu. Makanya agendanya adalah maritim agraria yang industrialis gitu. Jadi pilihannya itu bagi saya tetap ada di negara, dan negara harus punya skema gitu untuk bisa memastikan bahwa setiap orang yang bekerja itu memiliki kapasitas industrial supaya dia bisa produktif gitu. Karena ngomongin produktivitas itu bukan cuma karena kita kuat aja, tapi juga karena dibantu oleh alat-alat kan. Alat-alat yang mencukupi untuk bisa memproduksi output yang besar juga gitu loh. Dan itu adalah hasil dari pengetahuan, hasil dari riset, hasil dari pengembangan gitu kan. Gitu. Kalau nggak punya alat jadi ngurba. Punya tenaga doang. Jadi Marhen punya alat. Kalau ngurba kan nggak punya alat, punya tenaga. Tuh. Dan di sanalah pentingnya kita untuk mendemistifikasi terkait sama produktivitas gitu. Karena kita nganggap produktivitas itu cuman manusia dengan tempat kerjanya. Padahal enggak, dia selalu ada mediasi tentang alat-alat kerja gitu. Dan semakin canggih alat kerjanya kan semakin produktif juga. Misalkan kita bandingin mereka yang bekerja dengan truk butut dengan truk yang udah canggih gitu, yang mana kita bisa tidur, AC-nya canggih, bisa ada TV-nya, udah pasti lebih produktif lah mereka yang bekerja dengan truk canggih gitu. Nah ini yang harus jadi perhatian kita, bahwa kerja yang bermartabat juga diiringi dengan kerja yang menjamin alat produksi yang canggih juga gitu loh. Nah, berarti ada solusi lain nggak Bang untuk menuju negara kesejahteraan selain industrialisasi menurut Abang? Industrialisasi itu bukan tentang bukan tentang tujuan utama, tapi itu alat untuk mendorong, itu adalah media supaya kita bisa menjadi masyarakat yang lebih sejahtera, lebih produktif. Ya, ada cara lain nggak selain itu? Bisa aja. Cara lainnya yaitu melakukan represi yang dilakukan oleh Soeharto. Kan kita melalui industrialisasi juga. Cuman nggak berkelanjutan. Gitu loh. Kalau kita mau model yang berkelanjutan, kita harus mulai dari menginklusi kerja manusia, mengakui martabat dan integritas manusia sebagai pemilik kerja gitu. Kalau kita dari sana, kita bisa berharap pada model industrialisasi yang berkelanjutan, karena dia akan didukung oleh manusia itu sendiri, akan didukung oleh populasi gitu, oleh masyarakat itu sendiri. Kenapa Soeharto salah satunya nggak lanjut? Ya karena siapa yang mau dukung dia, ya kan? Iya, pada waktu itu ya. Gitu. Jadi ini
bukan cuma tentang teknik teknologi aja, ini juga terkait sama pada bagaimana hubungannya dengan manusia itu sendiri gitu. Sejauh mana memang proses industrialisasi kita mengikut sertakan manusia sebagai faktor terpenting dalam proses produksi yang ada gitu loh. Karena kalau nggak industrialisasi, katanya negara kita terus jadi negara kelas menengah. Iya, jebakan kelas menengah gitu. Iya, itu kalau saya sih problem utamanya adalah saya nggak ke sana. Problem utamanya adalah kalau kita tetap bertahan dalam skema kontrak kerjaan sekarang yang relatif tidak terindustrialisasi ya, kita akan selalu dijebak dalam skema hubungan kerja yang informal seperti sekarang ini. Dan hubungan kerja yang informal itu kan melelahkan bagi semua orang, ya kan? Jadi podcaster ya kan, ternyata cuma dibayar 2,5 juta. Urusan ini produksi, ya kan? Itu untuk berapa orang nih, ya kan? Gitu. Itu kan melelahkan gitu. Sedangkan kita tahu selama terus-menerus kita dihadapi tekanan biaya hidup lah, harga-harga yang naik lah, itu kan melelahkan. Jadi kenapa kita butuh industrial supaya apa? Yang kita produksi semakin banyak, dengan semakin banyaknya produksi semakin murah juga barangnya. Dan semakin murah barangnya kan semakin enak juga kita konsumsinya. Itu. Terakhir Bang dari gua. Ya. Cita-cita Partai Buruh adalah negara kesejahteraan. Jaminan seperti apa yang kemudian dicita-cita? Jaminan sosial seperti apa yang kemudian dicita-citakan oleh Partai Buruh yang harus hadir dari negara? Kalau kita sih sederhananya, ini studi tahun 2010 ya. Bukan kita sih, saya gitu, dengan lembaga riset saya sempat bikin studi tentang pola konsumsi. Nah, dari pola konsumsi itu ada 4 hal yang seringkali dialokasikan oleh pekerja. Tentang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Jadi kalau kita mau ngomongin negara kesejahteraan yang bisa menjamin, setidaknya 4 hal itu terpenuhi. Terpenuhi. Dan juga ada satu lagi terkait dengan pemukiman. Jadi 5 hal itu terpenuhi, kita udah bisa ngomongin secara serius tentang sistem negara kesejahteraan gitu. Karena 5 hal ini kalau bisa terpenuhi, dijamin oleh negara, uang yang dimiliki oleh pekerja itu kan bisa dialokasikan untuk hal-hal lain ya. Untuk rekreasi, untuk psikologis lah. Iya, psikologis, untuk mental health. Dan biologis. Ya kan gitu loh. Jadi, sesimpelnya adalah, ya kita jamin aja kebutuhan dasar supaya nanti teman-teman pekerja mau mengembangkan diri untuk urusan apa, terserah lah. Tapi setidaknya itu yang menjadi hal yang harus dijamin oleh negara gitu. Oke. Kita tunggu aja bagaimana Thank you Bang. Bisa maju. Jangan lupa pemirsa, coblos Partai Buruh. Ya, thank you Bang Rido. Thank you. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke.